Halo WhatsApp good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati dan senantiasa akan membahas dan mengupas tuntas prahara di dalam sinetron Naluri Hati yang semakin hari semakin seru untuk disaksikan. Ada si Tony yang berjuang mati-matian demi menghidupkan dan mengisi perutnya. Ada juga si Sarah, si Farah yang semakin hari semakin konyol saja karena rasa cintanya kepada Gilang yang sangat buta itu. Sebagai sesosok bocil, si Farah mungkin saja terkesan sangat lugu sekali hingga saja dia dengan mudah dapat ditaklukkan dan juga dibodoh-bodohi oleh si Gilang. Lantas apa kira-kira rencana Gilang untuk keluarganya Zain sehingga dia menunggangi Farah untuk bisa sampai dan masuk untuk memonitor keluarganya Gilang dari jauh? Dan juga ada si Bondan yang saat ini tengah meraja. Dia dapat menaklukkan si Agnes yang memang sebelumnya dia menjanjikan uang imbalan sebanyak 100 juta rupiah, namun pada akhirnya dia tidak mampu membayar karena memang Agnes dinilai cukup kurang bonafit untuk uang sebesar itu. Baik, saya mau absen dulu kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa dapat menghibur banyak keluarga di Nusantara bahkan di seluruh dunia. Saya juga tidak lupa akan membuat sapa salam di akhir video untuk kalian para penggemar sinetron Naluri Hati yang sering hadir dan stay di channel ini untuk berkomentar. Mari kita ramaikan kolom komentar agar supaya kita selaku fansnya terlihat kompak ya guys. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai dan tentu saja sinetron Naluri Hati yang kini tengah di hati. Baik, dan kita mulai masuk ke pembahasannya. Scene dimulai dari yang sedang kuntang kare dan juga pontang panting untuk menghidupi dirinya sendiri. Dinilai tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, dia pun mencoba berjuang keras demi sesuap nasi. Bahkan dia rela jadi kang villa dan juga stand up di pinggir jalan untuk menarik para bonafit-bonafit di negeri ini agar menyewa villa yang dia tawarkan. Namun sampai larut malam dia pun tidak menemukan satupun pelanggan. Untuk mengisi keboringannya tersebut pun akhirnya si Tony mencoba untuk merayu si Farah. Dia memvideo call si Farah meskipun dia melihat ekspresi wajah si Farah yang begitu jijik sekali melihat dirinya yang saat ini sedang dalam keadaan miskin. Di sini si Tony berkata dengan pedenya bahwa si Farah pasti sedang merindukan dirinya. Si Farah pun berkata bahwa dia tidak pernah merindukan dirinya, merindukan sosok keluarga penipu seperti mereka. Hingga akhirnya si Farah pun menutup telepon tersebut dengan cara tidak sopan. Si Tony kecewa namun dia tidak akan pernah menyerah. Serta di scene adegan lain kita bisa melihat ada si Alice dan juga si Agnes yang baru saja sampai di rumahnya bersama Rian. Bu Elisa di sini memerintahkan si Agnes agar supaya dia secepatnya mungkin mengabari si Bondan karena dia takut si Bondan akan berontak ketika mereka tinggalkan di jalan dan ditipu. Tujuan mereka pada awalnya tidak ingin membayar uang yang dijanjikan oleh Agnes kepada si Bondan. Namun ternyata naasnya saat masuk rumah mereka terkaget-kaget dan terkejut melihat si Bondan sudah duduk di ruang tamu. Si Agnes pun di sini sangat kaget dan berteriak sekali, "Kenapa kamu Bondan sudah berada di sini?" Bondan pun malah ngamuk dengan nada yang tinggi. Sembari ngamuk dan menunjuk-nunjuk wajah mukanya si Agnes dan juga si Elisa, si Bondan langsung mengacak-acak seisi rumahnya si Agnes sehingganya Agnes sangat shock sekali dan sangat ketakutan melihat ekspresi Bondan yang begitu marahnya. Tak lama berselang, ayah Agnes pun menelpon dari luar negeri. Dia melihat dari monitor ada sesosok laki-laki yang mengacak-acak rumahnya si Agnes. Kira-kira apa yang akan terjadi di sini ya guys?
Nah, si Agnes pun ternyata ditanya oleh ayahnya itu siapa sosok lelaki yang berada di rumahnya dan bertingkah tidak sopan tersebut. Agnes pun menjawab bahwa dia bukan siapa-siapa, namun Bondan sadar bahwa ada CCTV di rumah tersebut. Bondan langsung menghampiri CCTV dan berkata kepada ayahnya Agnes bahwa anaknya itu adalah seorang penipu dan memiliki hutang kepada dirinya sebanyak 100 juta. Kekecewaan ayahnya Agnes ini diekspresikan dengan cara ayahnya Agnes memblokir semua akses keuangannya Agnes, mulai dari debit, kredit, dan juga yang lainnya. Mungkin saja sebentar lagi mobil Agnes pun akan disita dan Agnes akan diusir dari rumah tersebut karena rasa kecewa ayahnya sudah yang tidak dapat terbendung lagi. Agnes pun lalu dimasukkan ke dalam kamar oleh si Bondan dan dikurung di dalamnya selama berhari-hari. Serta di scene adegan lain lagi guys, di mana kita bisa melihat ada si Farah yang tidak henti-hentinya menjadi bucin dan menjadi budak cintanya si Gilang. Di sini si Farah menelpon Gilang dan menanyakan kabarnya sembari berkata, mengungkapkan rasa kasih sayangnya setiap hari yang memang membuat kita juga para pendengarnya bosan ya guys. Nah, di sini memang si Farah masih memiliki watak kekanak-kanakan guys. Namun sayangnya obrolan antara Farah dan Gilang tersebut didengar oleh si Sandi. Di sini si Sandi menaruh rasa curiga yang berlebih kepada si Gilang. Apa sebetulnya tujuan Gilang mendekati si Farah? Dan apa juga tujuan kejahatan Gilang kepada keluarganya Zain sehingganya dia tega dan rela menunggangi Farah demi mencapai tujuannya? Si Farah di sini berkata kepada si Gilang bahwasanya pernikahan Zain dan juga Naila akan dilaksanakan di Garut, di tempat ibunya berasal. Apakah ini juga akan menjadi cikal bakal perusakan acara resepsi pernikahan Zain dan juga Naila? Mengingat Gilang selalu mendapatkan informasi up to date tentang keluarganya Zain, jadi ya semoga saja si Gilang bisa dihentikan oleh si Sandi. Sandi yang memang kita ketahui selama ini masih mati-matian untuk memperjuangkan kebahagiaannya Naila meskipun tanpa dirinya. Inilah yang namanya cinta sejati, tak pernah harus memiliki. Si Sandi pun berdiskusi dengan si Cindy dan meminta solusinya agar supaya si Gilang tidak dapat menerobos masuk ke dalam keluarganya Zain lewat Farah. Nah, jadi tujuan si Sandi dan juga si Cindy di sini untuk mengalihkan pemikiran dan juga konsentrasi fokus antara Rina dan juga Gilang agar supaya mereka tidak fokus untuk mencelakai dan menjahati keluarganya Zain, terutama Naila. Nah, di sini guys, apakah kira-kira usaha si Sandi ini akan berhasil? Dan apakah justru besok ataupun lusa Zain dan Naila benar-benar akan sudah menikah? Tentunya selalu ada Sandi di balik Naila, dan Sandi akan terus berjuang untuk melindungi Naila apapun yang terjadi. Semoga saja usaha Sandi ini akan berhasil dan Naila juga akan berhasil menikah dengan Zain. Oke guys, saya mau sapa-sapa dulu nih para teman-teman dari Nusa Tenggara Timur, dari Lombok, dari Parepare Sulawesi, dari Kalimantan Barat, dari Sulawesi Barat juga, dari Palembang, ada yang dari Trenggalek tidak lupa yang selalu hadir ya guys. Dari Tangerang juga, Bogor, Cianjur dan juga Purwakarta. Oke, sampai di sini dulu berita dan ulasannya alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.